Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang implementasi strategi STP pada produk minuman Yakult. Kami sendiri beranggotakan saya dengan NIM 191011260. Ada teman saya Junius Akmal dengan NIM 191011261. Ada Sebastian Arthur dengan NIM 19101111259, dan yang terakhir ada Muhammad Gibran dengan NIM 19101111254. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu strategi STP. Perilaku konsumen ini sangat erat kaitannya dengan pemasaran, karena semua kegiatan pada kali ini untuk mengarah pada konsumen atau customer pasti bermuara pada pemasaran. Menurut pengertiannya, strategi merupakan suatu proses menyeluruh dari mulai perencanaan hingga gambaran aktivitas serta pelaksanaannya pada kurun waktu tertentu. Segmenting Targeting Position atau STP merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui pada penetapan sebuah strategi bisnis. Semua bisnis hampir sama dalam menjalankan pengelolaannya. Salah satunya membutuhkan perencanaan strategis agar lebih terarah dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian segmenting mengkelompok-kelompokkan pengguna produk dengan berdasarkan pada usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara customer menggunakan produk Anda. Setiap segmen memiliki karakteristik dan perilaku. Selanjutnya ada targeting. Proses targeting di mana harus memutuskan untuk memilih dari kelompok-kelompok segmen produk untuk dijadikan target market atau skala prioritas. Kemudian positioning adalah menempatkan produk Anda bila disandarkan dengan pesaing atau kompetitor, apa saja yang menjadi keunggulan maupun perbedaan dengan pesaing atau kompetitor. STP pada bisnis. Perusahaan manufaktur memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan kita. Karena adanya perusahaan manufaktur, kita bisa memanfaatkan bahan mentah yang semula tidak dapat digunakan menjadi barang jadi yang dapat kita manfaatkan. Dalam memunculkan suatu produk, perusahaan manufacturing pasti akan melakukan segmentation, targeting, and positioning untuk tercapainya fungsi produk yang baik dan tepat. Selanjutnya masuk pada implementasi STP pada produk Yakult. Bagaimana STP-nya? Akan dibacakan oleh teman saya yaitu Sebastian Arthur. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus casei shirota strain yang dapat mencapai usus dalam keadaan hidup. Satu botol minuman Yakult mengandung bakteri tersebut yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan dan menekan pertumbuhan bakteri merugikan di dalam pencernaan kita. Analisis segmentasi. Yakult merupakan salah satu produk minuman yang memiliki segmentasi pasar yang sangat luas. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu segmentasi produk tersebut, yaitu yang pertama itu ada segmentasi perilaku dan sikap. Segmentasi ini mengkelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, penggunaan, atau reaksi terhadap suatu produk. Produk Yakult ini dapat disegmentasikan menjadi pengguna produk kelas ringan yang jarang mengkonsumsi, lalu menengah yang sering mengkonsumsi, dan kelas berat yang sering dan teratur dalam mengkonsumsi produk ini. Kedua itu ada segmentasi demografi. Segmentasi demografi itu yang dimaksudkan menyangkut tentang usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, agama, ras, kewarganegaraan, pendidikan, dan lain-lain. Produk Yakult ini dinilai cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, yaitu anak-anak, remaja, ataupun orang tua segala umur, dan cocok untuk jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Alasannya, karena Yakult dapat mencegah gangguan pencernaan, mengurangi racun dalam usus, meningkatkan daya tahan tubuh, dan konsumen ingin mendapatkan kesehatan dari produk
Yakult tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga itu ada segmentasi geografi. Segmentasi geografi terbagi atas wilayah, ukuran kota, kepadatan penduduk, iklim, dan keadaan topografis. Produk Yakult lebih bagusnya dipasarkan di daerah kota besar atau kota industri daripada daerah pedesaan. Alasannya adalah di daerah kota banyak pencemaran zat-zat kimia pada makanan. Oleh karena itu, Yakult cocok untuk menetralisir racun yang ada di tubuh. Selain itu, konsumen di daerah kota ingin mendapatkan produk yang enak, mudah didapat, dan menyehatkan. Serta konsumen di daerah desa lebih cenderung kepada obat-obatan yang menggunakan bahan-bahan rempah atau obat tradisional. Yang keempat itu ada segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi menyangkut tentang gaya hidup atau lifestyle maupun kepribadian konsumen itu sendiri. Produk Yakult ini sendiri mengikuti gaya masyarakat dengan mengelompokkan pelanggan yang modern maupun tradisional dengan melihat aktivitasnya. Melihat aktivitas, kesenangan, sosial, dan lingkungan di mana pelanggan tersebut berada. Konsumen yang memiliki kepribadian simpel akan memilih produk ini karena produk Yakult lebih efektif dikonsumsi karena kemasannya yang terbuat dari botol plastik yang ringan, aman, mudah didaur ulang, dan mudah dipakai untuk transportasi. Alasannya yaitu konsumen lebih suka mengkonsumsi Yakult karena harga relatif, kemasannya higienis, dan mencukupi kebutuhan. Serta Yakult dapat dibawa kemana saja karena kemasannya efektif dan dapat kapan saja dikonsumsi. Selanjutnya memasuki analisis targeting. Analisis targeting atau analisis target pasar adalah sesuatu yang dapat dilakukan dengan proses yaitu keputusan memilih segmen dan pilih strategi yang sesuai dengan segmen. Target pasar yang baik adalah dapat diidentifikasi, besar pasar mencukupi, stabil, dan dapat dimasuki. Target pemasaran produk Yakult adalah untuk seluruh wilayah Indonesia dengan daerah distribusi tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumatera, Batam, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi. Yakult lebih memfokuskan pemasaran dengan spesialisasi produk, memilih kelompok konsumen yang akan dilayani dalam penjualan sebagai sasaran dalam mengevaluasi daya tarik tiap segmen pasar. Target secara geografi sebagai permulaan adalah masyarakat di pusat kota-kota besar dan sekitarnya. Target geografi ini selanjutnya ditinjau dari permintaan pasar dan tingkat penjualan. Target secara demografi yaitu semua umur, semua etnis, semua penghasilan, baik laki-laki maupun perempuan. Produk yang akan dibeli pelanggan adalah minuman, berdasarkan produk yang berupa minuman susu fermentasi. Analisis positioning itu adalah penanaman brand kepada konsumen dengan proses seleksi atribut untuk diferensiasi dan menetapkan penentuan posisi di seluruh strategi dan taktik pemasaran. Yakult bisa dibilang sebagai market leader. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan pasar Yakult yang memposisikan produknya sebagai minuman kesehatan terutama untuk kesehatan usus. Salah satu strategi pemasaran Yakult dalam memposisikan yaitu dengan menciptakan moto "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari". Dengan demikian, konsumen akan berpikir bahwa untuk menjaga kesehatan usus, mereka harus mengkonsumsi Yakult setiap hari. Positioning adalah sebuah merek ini akan lebih kuat dan efektif jika produk tersebut merupakan produk pelopor di bidang industrinya seperti Yakult yang di bidang minuman kesehatan usus. Selanjutnya dibacakan teman saya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi perusahaan manufacturing itu harus dapat memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik cukup besar dan menguntungkan bagi perusahaan. Atau perusahaan dapat saja memilih segmen yang kecil, namun segmen itu harus mempunyai prospek menguntungkan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini, perusahaan harus melihat secara mendalam terhadap kompetisi yang ada di sektor tersebut serta potensinya untuk tumbuh, karena akan berkaitan dengan ukuran dan pertumbuhan target segmen perusahaan.
Segmentasi pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingan yang ada. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang dapat mempengaruhi daya tarik targeting perusahaan. Ya, cukup sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dimohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.